Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Direktur The Nice Playland untuk daerah Yogyakarta, Bapak Ibu para karyawan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk briefing para karyawan di The Nice Playland agar kita bisa sama-sama mendapatkan sedikit siraman rohani. Jadi Anda bisa lihat bahwa bumi ini butuh hujan. Seperti suasana hujan yang baru saja kita rasakan. Dan dengan adanya siraman air hujan, maka bumi ini menjadi tumbuh subur, sehingga suasana hijau makin kelihatan dan seterusnya. Yang dengan itu bumi akan hidup. Demikianlah ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hubungan antara ilmu dengan hati manusia. Seorang hamba hatinya butuh untuk disirami ilmu, sebagaimana permukaan bumi butuh untuk disirami dengan air hujan. Maka hati hamba akan bisa menjadi hati yang sehat apabila dia selalu disirami dengan tausiah baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini butuh untuk sering-sering belajar ilmu agama sebisa yang kita jangkau. Nabi SAW pernah bersabda dalam Al-Quran, dalam hadis beliau, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithir al-kathir asabat ardhan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku berikan dan aku sampaikan kepada umat manusia itu seperti hujan lebat yang turun di muka bumi. Beliau misalkan ilmu sebagaimana layaknya air, dan beliau misalkan hati kita sebagaimana layaknya tanah. Tanah di sekitar kita kalau kering kerontang, tidak pernah dihujani dengan air, lama-lama akan menjadi tanah yang tandus dan mati. Tapi ketika sering dihujani dengan air, maka akan menjadi tanah yang subur. Mungkin jauh berbeda suasana lingkungan Gunung Kidul dengan lereng Merapi. Lereng Merapi rata-rata lebih hijau. Gunung Kidul terkadang sangat kering sekali. Meskipun sama-sama bukit, bedanya ada di mana? Lereng Merapi lebih banyak airnya. Seperti itulah perbandingan ketika seseorang memiliki ilmu dan sering disirami dengan ilmu, maka hatinya akan bisa menjadi lebih hidup. Sehingga ketika Anda bekerja lalu dikasih pengarahan oleh pihak perusahaan, disuruh belajar agama dan seterusnya, bahkan difasilitasi, ini bagian dari kepedulian perusahaan untuk kebaikan kita semua. Karena kita ini butuh tausiah, butuh siraman rohani. Selanjutnya, sedikit memberikan pengantar berkaitan dengan menjadi karyawan yang amanah. Menjadi hamba yang amanah itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pihak yang benar, kepada yang berhak. Sehingga di saat Anda menunaikan amanah kepada yang berhak, maka sebenarnya Anda sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk amanah itu adalah ketika Bapak Ibu sedang menunaikan sebuah tugas, yang tugas itu dibebankan kepada Anda sebagai konsekuensi atau sebagai
akibat ketika Bapak Ibu sepakat dengan sebuah akad. Jadi saat jenengan terdaftar sebagai karyawan di tempat ini atau ikut terlibat dalam aktivitas di sini, setuju dengan beberapa amanah yang diberikan, maka menunaikan amanah itu adalah bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, jenengan nalikane nyambut gawe diiringi dengan perasaan, aku ini nyambut gawe salah satu tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah, angsal ganjaran mboten? Angsal ganjaran. Dados wong muslim dikala dia bekerja, di saat yang sama dia bisa dapat pahala. Kapan itu? Waktu dia bekerja dan ada niat untuk menunaikan perintah Allah. Salah satunya adalah saat dia menjalankan amanah. Karena menjalankan perintah Allah itu statusnya ibadah. Menjalankan perintah Allah bernilai pahala. Orang Jepang mungkin dia bersikap amanah, orang Korea sangat amanah. Tapi ketika mereka bersikap amanah seperti itu, tidak ada nilai pahalanya. Kok bisa, Pak? Karena saat mereka amanah, tujuan mereka hanya untuk kedisiplinan kerja, bukan karena dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kita sebagai muslim berbeda. Allah kasih perintah kita dalam Al-Quran, lalu kita menjalankan perintah itu dalam kegiatan kerja yang kita lakukan, maka dalam kondisi ini kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau bekerja untuk orang lain, tapi disifati dengan orang yang bisa menjaga amanah. Siapakah nabi itu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diusulkan oleh seseorang untuk menjadi karyawan, yaitu karyawan calon mertuanya. Putrinya ini mengatakan kepada orang tuanya. Jadi ceritanya Nabi Musa menolong dua orang wanita. Kemudian setelah menolong, dua wanita ini mengajak kepada Nabi Musa, ayo kita pulang ke rumah karena bapak mau ngasih upah kepada anda. Sesampainya di rumah, Nabi Musa bercerita tentang keadaannya, dikejar-kejar Fir'aun, masyarakatnya sedang ditindas sama Fir'aun dan seterusnya. Lalu lelaki ini mengatakan, innaka minal aminin, sekarang kamu berada di tempat yang aman. Lalu putrinya mengatakan kepada bapaknya, ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bapak, sampean pilih Musa ini sebagai karyawannya bapak, sebagai pekerjaannya jenengan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena sebaik-baik orang yang dijadikan sebagai karyawan adalah al-qawiyul amin, wong sing kuat dan punya sifat amin, bisa membawa amanah. Maka jenengan ketika bekerja dan melaksanakan sesuai dengan tugas yang ada, sesuai dengan SOP, menjalankan sebagaimana amanah yang diberikan, ini sama dengan mengikuti pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Insyaallah angsal napa? Ganjaran. Insyaallah angsal ganjaran. Nyambut gawe wis entuk duit plus nyambut gawe entuk ganjaran. Remen buatan kata niku? Remen. Pekerjaan yang paling enak dikala kita bekerja, kita dapat uang sebagai upah yang kita terima, di saat yang sama kita dapat pahala. Ini kan sangat membahagiakan. Jadi dia dapat dua kali, uang dapat, pahala dapat. Walhamdulillah. Dan hanya muslim yang bisa seperti itu. Terlebih ketika Anda bekerja di tempat yang masih peduli dengan agama. Saya misalnya jenengan nyambut damel teng mriki angsal salat jamaah mboten? Boleh enggak salat jamaah? Boleh, longgar. Sehingga jenengan di sini bisa melaksanakan salat jamaah tepat waktu, boleh menunaikan ibadah A, ibadah B.
yang mungkin di tempat yang lain tidak bisa. Misalnya waktu asar, karyawan boleh nggak sholat jamaah? Boleh? Boleh. Misalnya gantian, 3 orang dulu jamaah, 3 orang dulu jamaah, yang lain jaga, silahkan. Sehingga ketika Anda masih bisa melaksanakan itu, Anda punya kelonggaran untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Anda bekerja di tempat yang nyaman, ya, tidak terlalu memaksa, tidak memforsir, kemudian bisa beribadah, menjaga kewajiban kepada Allah, itu anugerah yang luar biasa. Padahal mungkin masih banyak orang yang ketika bekerja dia nggak bisa seperti itu, tapi Anda diberi hak seperti itu. Ada beberapa teman yang dia bekerja dan dia nggak betah di tempat kerjanya, karena saat dia bekerja, perusahaan itu menetapkan aturan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Jadi karyawan misalnya dikongkon A, dikongkon B, padahal itu bertentangan dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan kepribadiannya. Itu sangat tidak enak. Nah, alhamdulillah jenengan muslim, lingkungan kerjanya muslim, di sini aktivitasnya aktivitas sebagai muslim, saged jalan ke kewajiban muslim, itu luar biasa. Yang mencari kerja sekarang banyak sekali. Bahkan kemarin di Jakarta pernah ada pameran lowongan kerja. Antaranya lowongan kalau sing daftar perbandingannya 1:100, Pak. Jadi kalau lowongannya cuma 1000, sing daftar 100.000. Sing ditompo mung siji, Pak. Sampai mereka bilang luweh kesel golek gawean timbangane nyambut gawe. Antaranya nyambut gawe kalau golek gawean capek mana, Pak? Lebih capek mana? Ternyata lebih capek nyari gawean. Golek kerjaan, nyari kerja itu capek. Lebih capek dibandingkan orang itu bekerja. Nah, di saat Anda bisa bekerja, bahkan tidak jauh dari rumah, nggih. Nyuwun sewu sing paling tebih saking ngriki pundi? Nika nggih ngemplak. Wedo Martani. Bapak pundi, Mas? Bloro. Manggene teng Bloro. Ngekos teng ngriki. Tidur di sini. Yang pulang pergi paling jauh selain Pak Manajer ada? Tidak ada. Alhamdulillah, mong sak langkah sudah sampai, sehingga Bapak Ibu tidak terjebak seperti mereka yang macet di Jakarta. Ada yang berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, tiap hari kayak gitu. Orang di waktu ketemu anak, orang di waktu ketemu keluarga nih, jenengan bisa masih punya waktu ketemu sapi nih gitu, Pak. Terus yang ngaret buatan, nyambut gawe masih bisa untuk nyari pakan sapi, masih bisa untuk beraktivitas yang lain. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa, layak untuk kita syukuri. Dan berikutnya adalah mari kita jalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebaik mungkin, agar di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, kita juga diberi sifat yang baik oleh Allah, bisa menjadi hamba yang menjalankan amanah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena sing nunggu pun kathah nih. Buka jam berapa? Bukanya jam 9. Sekarang jam 8.40. Masih 20 menit lagi. Baik, ini dulu pengantarnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau tempat wisata ini kan ada apa namanya hal-hal yang di luar dugaan, seperti misalkan accident, misalnya kecelakaan. Nah, kemarin qadarullah ketika dipegang sama manajer lama ada kecelakaan, terus
ganti manajer baru ada kecelakaan, dan kata kemarin juga saya masuk ada kecelakaan. Nah itu ada kaitannya nggak Ustaz dengan ya tadi mungkin perlu di istilahnya diruat atau mungkin begitu Ustaz. Bagaimana tentuan syaratnya? Jazakumullah khairan, matur suwun. Ya. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Kecelakaan karyawan atau pengunjung? Pengunjung. Karyawan ada juga. Nah. Baik. Dan berkali-kali terjadi kecelakaan. Sudah berapa kali terjadi kecelakaan? Yang besar 3. Yang kecil-kecil banyak ya. Nggak terdeteksi. Yang besar itu sampai apa kira-kira? Patah tulang, bocor kepalanya. Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Jadi Anda ini kan berada di tempat yang manusia semuanya bergerak, terutama yang di bawah ya. Dan ketika mereka ini bergerak, mereka bergerak dengan alat. Ya tentu saja peluang terjadinya kecelakaan itu sangat besar. Kalau di beberapa perusahaan tambang itu dikasih tulisan safety first, keselamatan itu yang utama. Nah, cuman yang namanya anak bermain itu kan kadang nggak bisa dikontrol. Ono sing melayu nganan, melayu ngiwa, munggah medun, ngalor ngidul gak karuan. Dan kita sudah memberi peringatan dari awal agar masing-masing perhatian dengan keselamatannya. Pertama, apakah pihak perusahaan wajib bertanggung jawab? Jika pihak perusahaan penyedia mainan sudah memberikan peringatan, 1. Yang kedua, permainan yang disediakan standar aman. Jadi kalau dipakai aman. Misalnya Yon Sewu nggih, prosotan. Ini ketika diuji coba aman, tidak sampai menimbulkan resiko. Maka kalau terjadi kecelakaan di luar keteledoran penyedia tidak wajib bertanggung jawab. Sama halnya misalnya kita lewat di sebuah jalan yang dibuat oleh pemerintah, lalu kita kecelakaan di jalan itu, apakah pemerintah tanggung jawab? Tidak, kembali kepada masing-masing pribadi. Karena namanya juga benda bergerak dan kadang kecepatan tinggi, sehingga sangat mungkin terjadi kecelakaan. Yang kedua, apakah perlu diruat? Diruat dalam Islam itu adalah didoakan, minta keselamatan kepada Allah. Dan tidak ada ritual apapun selain ritual berdoa. Ya Allah, ya Allah, karena yang punya alam ini Allah. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mohon agar Allah memberikan keselamatan bagi seluruh pengunjung, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga para pengunjung dan seterusnya. Nah, masalah masih ada yang kecelakaan, yaitu di luar kemampuan manusia. Dan pada asalnya jin tidak bisa ganggu manusia untuk celaka. Kalau jin bisa ganggu manusia untuk celaka, kula teng mriki saged digotong jin dilempar bisa. Tapi kan mereka nggak punya kuasa untuk itu. Kenapa Pak? Sebab masing-masing manusia dijaga oleh Allah dengan adanya malaikat yang disebut dengan malaikat muakibat. Malaikat sinten? Muakibat. Siapa itu Pak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahu muakibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat muakibat yang menjaga manusia dari arah depan dan dari arah belakang. Mereka menjaga manusia dengan perintah Allah. Nah, malaikat ini menjaga hamba, menjaga manusia sesuai yang Allah kehendaki. Jika dia kecelakaan, malaikat ini menyingkir, lalu hamba tadi jatuh. Makanya Pak, misalnya dalam satu rombongan bis, semuanya dalam satu rombongan bis kecelakaan, semuanya mati kecuali bayi. Bayi umur 1 tahun malah selamat. Nek menurut logika manusia, yang lebih bisa lari itu yang dewasa atau yang bayi Pak?
dewasa. Ini bayi durung iso mlaku. Belum bisa jalan. Bisanya baru merangkak, tapi dia selamat. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa ketika Allah menyelamatkan hamba, walaupun terjadi kecelakaan luar biasa, jika dia ditakdirkan hidup gak bakalan mati. Seperti contoh kemarin ya, ada kecelakaan pesawat di India itu, mati semuanya. Yang hidup berapa orang? 1. Dan di posisi yang hidup itu pun sebenarnya dia juga tidak aman, tapi Allah selamatkan. Selama manusia belum ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami kecelakaan, atau belum ditakdirkan oleh Allah untuk mengalami kematian, gak bakalan mati, walaupun dia berada di tempat yang bahaya. Sebab semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu, yang penting di sini adalah mari jenengan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keselamatan bagi semuanya. Dan yang kedua, penting bagi pihak perusahaan penyedia lapangan untuk memberi pengumuman. Memberi pengumuman tentang apa? Harus menjaga, misalnya jaga barang bawaan, menjaga keselamatan masing-masing ketika bermain. Jika terjadi resiko saat bermain di luar tanggung jawab perusahaan. Disclaimer seperti itu penting agar nanti mereka tidak saling menuntut dan ruwatnya dengan cara didoakan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.